Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pena Tarigumai, NIM 1911250067. Saya dari Prodi Piaud, semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu PAUD. PAUD adalah lembaga pendidikan yang ditunjukkan kepada anak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling anak usia dini. Apa itu bimbingan konseling anak usia dini? Bimbingan konseling anak usia dini yaitu proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Kemudian, ruang lingkup bimbingan konseling terdiri menjadi 3 poin. Apa saja poinnya? Yang pertama, bimbingan pribadi sosial. Yang kedua, bimbingan belajar. Dan yang ketiga, bimbingan karir. Saya akan menjelaskan satu persatu dari lingkup bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial yaitu untuk membantu pemecahan masalah-masalah pribadi sosial anak. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar yaitu untuk mencapai tugas atau tujuan perkembangan kegiatan melalui bermain sambil belajar. Kemudian yang ketiga yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir adalah untuk membantu anak memecahkan masalah-masalah karir. Baiklah, kemudian kita akan memasuki materi yang kedua yaitu prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Prinsip bimbingan konseling anak usia dini yang pertama yaitu prinsip umum dan yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip umum yaitu bimbingan konseling baik dipergunakan untuk seluruh peserta didik, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Kemudian yaitu prinsip yang kedua, prinsip khusus. Prinsip khusus terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sasaran layanan. Yang kedua, permasalahan individu. Yang ketiga, pelaksanaan layanan. Dan yang keempat, program layanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip sasaran layanan. Prinsip sasaran layanan yaitu bimbingan konseling melayani seluruh individu tanpa memandang jenis kelamin, umur, ras, agama, dan sosial ekonomi. Yang kedua yaitu prinsip permasalahan individu. Prinsip permasalahan individu yang merupakan bimbingan konseling sebagai permasalahan kondisi mental terhadap penyesuaian diri sendiri. Kemudian prinsip pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan yaitu keputusan yang diambil oleh diri sendiri bukan karena desakan dari pembimbing atau pihak lain. Yang terakhir yaitu program layanan. Program layanan yaitu program bimbingan konseling yang harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu, sekolah, dan masyarakat. Baiklah, kemudian kita akan memasuki materi yang ketiga yaitu fungsi bimbingan konseling anak usia dini. Apa saja fungsi bimbingan konseling anak usia dini? Yaitu fungsinya terdiri menjadi 4. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan perkembangan. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi tentang pihak-pihak tertentu sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi yang teratasinya masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah fungsi teratasinya berbagai masalah yang dialami oleh peserta didik. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi pemeliharaan dan perkembangan. Apa itu fungsi pemeliharaan dan perkembangan?
Fungsi pemeliharaan dan perkembangan adalah potensi peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Baiklah, kemudian kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu tentang azas bimbingan konseling anak usia dini. Azas bimbingan konseling anak usia dini terdiri dari 11 azas. Apa saja azasnya? Baiklah, yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Yang kedua, azas kesukarelaan. Yang ketiga, azas keterbukaan. Yang keempat, azas kegiatan. Yang kelima, azas kemandirian. Yang keenam, azas kekinian. Yang ketujuh, azas kedinamisan. Yang kedelapan, azas kenormatifan. Yang kesembilan, azas keahlian. Yang kesepuluh, azas ahli tenaga khusus. Dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu azas tutwuri handayani. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu azas bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Apa itu azas kerahasiaan? Azas kerahasiaan adalah data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan adalah adanya peserta didik kesukarelaan dalam mengikuti kegiatan yang diperlukan baginya. Contohnya adalah pramuka. Kemudian yang ketiga adalah azas kemandirian. Apa itu azas kemandirian? Azas kemandirian adalah peserta didik diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dirinya sendiri dan lingkungannya. Kemudian saya akan menjelaskan azas yang keempat, yaitu azas keterbukaan. Apa itu azas keterbukaan? Azas keterbukaan adalah kegiatan yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Kemudian azas yang kelima, yaitu azas kegiatan. Azas kegiatan adalah kegiatan berpartisipasi secara aktif dalam setiap penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Kemudian yang keenam, yaitu azas kekinian. Azas kekinian adalah objek sasaran layanan bimbingan konseling adalah permasalahan individu secara atau dalam kondisi yang sekarang. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan yaitu azas yang ketujuh. Azas yang ketujuh adalah azas kedinamisan. Apa itu azas kedinamisan? Azas kedinamisan adalah azas yang menghendaki agar isi kegiatan terhadap sasaran pelayanan peserta didik yang sama. Kemudian azas yang ke-8. Azas yang ke-8 adalah azas kenormatifan. Apa itu azas kenormatifan? Azas kenormatifan adalah kegiatan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai agama dan norma yang ada. Kemudian azas yang ke-9 yaitu azas keahlian. Apa itu azas keahlian? Azas keahlian adalah kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah sosial nasional. Kemudian azas yang ke-10 yaitu azas ahli tenaga kerja. Apa itu azas ahli tenaga kerja? Azas ahli tenaga kerja adalah kegiatan bimbingan konseling serta tepat dan tuntas atau suatu permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Kemudian azas yang ke-11. Azas yang ke-11 adalah azas tutwuri handayani. Apa itu azas tutwuri handayani? Azas tutwuri handayani adalah azas yang menghendaki agar guru pembimbing senantiasa menjadi guru pendorong peserta didik. Kemudian, saya akan menyimpulkan mengenai materi yang saya jelaskan tadi, yaitu ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini. Yaitu PAUD memerlukan layanan bimbingan konseling untuk mencapai suatu perkembangan optimal.
Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Bimbingan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya peserta didik dari berbagai masalah yang akan dapat mengganggu ataupun menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam proses perkembangannya. Segenap layanan kegiatan bimbingan konseling didasarkan tidak boleh bertentangan dengan nilai agama atau norma yang ada, yaitu nilai agama, sosial, dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan juga kebiasaan yang berlaku. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya Penny Atari Gumai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.